wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dan dosen pengampu yang saya hormati. Saya Sera Sapira Anjali dari Prodi PAI akan menerapkan materi tentang proses turunnya Al-Quran wahyu kepada Nabi. Tahapan turunnya Al-Quran para ulama seperti Imam Az-Zarkashi dan Al-Suyuti menjelaskan bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus ke bumi, melainkan melalui 3 tahapan utama. Tahapan pertama, ke Lauhul Mahfuz. Al-Quran sudah ada secara utuh di Lauhul Mahfuz. Tahap ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang qadim. Tahap kedua, ke Baitul Izzah, yang artinya langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1 tentang awal tahap turunnya wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada tahapan ketiga, kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dari Baitul Izzah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Cara wahyu turun kepada Nabi, menerima wahyu bukanlah proses yang ringan bagi fisik dan jiwa Nabi. Ada beberapa cara bagaimana wahyu itu sampai. Denting lonceng. Ini adalah cara yang paling berat bagi Nabi. Beliau mendengar suara berdenting yang sangat kuat, dan saat suara itu berhenti, Nabi sudah menghafal apa yang disampaikan. Malaikat menjelma menjadi manusia. Jibril terkadang datang menyerupai seorang pria, seringkali menyerupai sahabat Nabi bernama Dihya al-Khalbi. Untuk menyampaikan ayat, ini adalah cara yang paling ringan bagi Nabi. Malaikat menampakkan wujud aslinya. Hal ini terjadi hanya beberapa kali, seperti saat di Gua Hira atau saat peristiwa Sidratul Muntaha, mimpi yang benar-benar ar-ru'ya asy-syadiqah, wahyu yang datang melalui mimpi yang sangat jelas dan terang seperti cahaya subuh. Ditiupkan ke dalam hati, Nabi merasa sebuah pesan langsung tertanam kuat di dalam jiwanya tanpa melihat sosok malaikat. Hikmah Al-Quran diturunkan bertahap. Mengapa tidak langsung satu kitab utuh? Ada alasan kuat di baliknya. Memantapkan hati Nabi, memberikan dukungan moral kepada Nabi setiap kali menghadapi tekanan dari kaum kafir, memudahkan hafalan dan pemahaman mengingat masyarakat Arab saat itu banyak yang buta huruf. Turun ayat per ayat memudahkan mereka menghafal dan mengamalkannya. Menjawab peristiwa secara langsung, banyak ayat turun sebagai respon terhadap pertanyaan atau kejadian tertentu. Asbabun nuzul. Penerapan hukum secara gradual, contohnya pelarangan khamar yang dilakukan dalam 3 tahap agar umat tidak kaget. Masa Rasulullah SAW, tahap pengumpulan. Pada masa ini, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu buku. Hafalan jam'u fis sudur. Nabi Muhammad SAW adalah penghafal utama, diikuti oleh para sahabat, para qurra. Jibril menyimak hafalan Nabi setiap bulan Ramadan. Tulisan jam'u fil sudur. Setiap kali wahyu turun, Nabi memerintahkan sekretaris wahyu seperti Jaid bin Tohbit untuk menulisnya di media yang tersedia. Pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, dan tulang unta. Tulisan masih
terpisah-pisah dan disimpan di rumah Nabi serta dipegang oleh masing-masing penulis wahyu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.